saya baru menyadari sekarang ketika Pak Dokter bilang ruang, temu rasa. Akhirnya saya ingat lagi, kenapa saya bikin temu rasa itu Pak Dokter. Temu rasa itu ya karena sebenarnya di zaman sekarang rasa itu sudah mulai diabaikan. Diabaikan dalam artian saya buat temu rasa kan ketemu sama para lansia. Mereka orang-orang yang mungkin kesepian, tidak ada teman ngobrol. Dan saya pun kadang-kadang merasa kok banyak pertemuan yang kosong. Saya datang ke acara penuh dengan seremonial Pak Dokter. Kok tidak isi apa sih ini? Apa sih tujuan pertemuan? Terus saya buka sosial media juga sepi rasanya. Semakin saya scroll semakin saya sepi. Akhirnya saya buatlah temu rasa dengan lansia. Kenapa saya milih lansia? Ya karena saya tahu mereka lah orang-orang yang sepertinya dibuang. Sudah tidak berguna lagi. Merasa tidak berguna. Berguna lagi, seperti merasa tidak berguna lagi di situ. Dan ternyata suasana menjadi hangat, menjadi hidup kembali, merasa diorangkan, dan saya pun merasa happy Pak Dokter. Seperti ada ruang yang terpenuhi. Makanya saya berani bilang mungkin sama teman-teman yang lagi nonton gitu. Sebenarnya acara ini tidak niat kita bagi kan, kita ngobrol sering seperti ini. Ya, saya berani bilang kayak gini, mungkin Pak Dokter bisa nanggapi. Tidak mesti kok kita merubah keadaan itu dengan turun di jalan. Tidak mesti. Bagi orang yang tidak nyaman, turun dengan demo merubah keadaan negeri ini gitu loh. Kita tunjukkan hal-hal yang baik dengan cara yang berbeda. Tapi bagi mereka yang memang ingin melakukan perubahan dengan memberikan demokrasi kita dengan jalur dengan turun ke jalan, itu pun tidak salah. Karena itu memberi warna-warni Indonesia ini gitu. Tapi jangan merasa ya karena Anda terpaksa turun gitu. Karena saya pun punya ruang untuk merubah diri. Dan setidak-tidaknya perubahan itu kan balik lagi Pak Dokter bilang dimulai dari rumah itu. Nah, temu rasa ini seperti ruang saya Pak Dokter. Ruang saya untuk ya berubah. Saya berpikir nanti mereka berubah. Keluarga mereka menjadi lebih indah dengan pasangan lebih harmonis gitu loh. Sehingga kebaikan itu atau hati mereka itu saling menyebar satu dengan yang lainnya. Kemarahan itu tidak bisa dilawan. Ya, saya punya prinsip sih. Kemarahan itu ya tidak bisa dilawan dengan kemarahan. Peperangan itu tidak bisa dilawan dengan perang. Harus ada satu pihak yang diam. Gitu. Ya, tapi mungkin saja di pihak lain akan merubah keadaan itu. Alam yang akan merubah keadaan itu. Saya tidak tahu seperti apa nanti akan perubahan Indonesia. Apakah dengan revolusi yang besar, ataukah dengan kedamaian, atau malah nanti muncul pemimpin baru yang akan berubah lebih bagus, benar-benar peradaban kita lebih baik. Tapi saya tetap memilih jalan saya yang ini, jalan-jalan yang penuh keindahan dengan jalan-jalan cinta ini. Mungkin Pak Dokter bisa cerita sedikit. Ya, setiap kelompok itu punya medan tempur dan medan kumpulnya masing-masing. Kalau para kesatria, medan kumpulnya dan medan tempurnya ya seperti yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang seperti itu. Pejuang hak asasi, para pejuang hak bicara dan sebagainya. Ada medan tempur dan medan kumpulnya. Kalau orang-orang di jalan bakti, jalan-jalan persembahan, jalan rasa bakti, seperti yang Pak Putu lakukan, punya medan kumpulnya dan medan tempurnya. Tempur itu, tempur apa? Bertempur melawan rasa keterasingan dengan cara temu rasa tadi. Terus ada yang pedagang, dia punya titik kumpul dan medan kumpul dan medan tempurnya. Tempurnya apa? Tempur tawar-menawar untuk menghasilkan jual beli yang tepat gitu kan. Kemudian ada yang raja yoga. Mungkin ada di kuburan juga mereka. Medan kumpul dan medan tempurnya untuk melawan rasa takutnya sendiri. Jalan Berawa misalnya. Nah, masing-masing tempat itu kemudian bermanfaat nggak bagi kelompok-kelompok itu. Nah, seperti Pak Putu dan Tiang, ini medan tempur kita. Tempur kita melawan apa? Melawan ketidaktahuan, melawan kebencian, supaya kita yang harusnya tidak ada di kaum pejuang, ya cukuplah tidak ikut-ikutan gelisah di sini. Jadi biarkan para pejuang di tempat tempurnya untuk memperjuangkan hak kita bersama, gitulah. Kira-kira seperti itu. Dan Pak Dokter, yakin nggak terjadi akan perubahan dengan Indonesia ke depannya ketika kita punya orang-orang seperti kita ini atau negeri kita seperti sekarang ini? Setiap detik ada perubahan Pak Putu. Setiap detik ada perubahan. Di setiap ruang dan waktu kita tahu
tidak pernah tidak ada perubahan. Setiap saat ada perubahan. Ya. Sekarang perubahannya besar apa kecil? Betul. Nah, apa yang terjadi kemarin ini, beberapa hari di negara kita ini, tentu akan menimbulkan sebuah perubahan. Pasti ada perubahan. Kemudian perubahannya dipertahankan lagi apa hilang? Dipertahankan itu artinya apa gitu? Berlanjut dalam bentuk yang sudah berubah tanpa harus ini lagi. Gitu. Kan sama dengan begini Pak Budi. Kalau kita ingin mengubah beras menjadi nasi kan kadang-kadang butuh kobaran api yang besar juga. Betul. Tapi begitu nasi mulai matang, air mulai berkurang, api dikecilin ya. Nanti tinggal di warm aja. Dia tetap dipertahankan sebagai nasi yang segar, bukan nasi yang basi, tetapi udah nggak butuh api lagi. Gitu. Nah, kesadaran ini yang dibakar oleh situasi kemarahan-kemarahan tadi itu akan dipertahankan nggak dengan cara perenungan-perenungan oleh semua pihak yang merasa menjadi korban, yang merasa dikorbankan, atau yang merasa disorot oleh pengorbanan itu, dia mengubahnya atau tidak? Itu yang menjadi masalah. Menarik sih Pak Dokter. Kita diskusi seperti ini. Maksudnya saya ingin membuka ruang diskusi tentang negeri ini kan, supaya ada kehangatan dalam bentuk lain Pak Dokter. Sebentar Pak Budi. Ngomong-ngomong kita live TikTok kan ini. Live. Ada yang sebentar. Coba cek. Saya nggak tahu ini. Ada yang tanya nggak? Ada yang tanya. Karena ada tema sesuatu. kita agak berbeda Pak Dokter. Mudah-mudahan ada yang tanya. Itu mudah-mudahan. Kalau ada yang tanya sesuatu mungkin kita bisa obrolkan sambil mencari ini. Iya, saya nggak tahu. Ya. Ntar saya buka dulu ya. Karena kalau ngobrol sama Pak Putu tuh kadang-kadang ada banyak sekali kelihatan nggak? Ada banyak hal yang terpantik di sini untuk kita jadikan bahan perenungan gitu. Nah, ini menarik Pak Dokter. Ini ada beberapa sih. Ya. Apa yang dicari sebenarnya hidup ini, apa tujuan hidup kita nanti itu Pak Dokter. Ya. Ada orang yang mungkin komen ke saya Pak Dokter. Tapi Pak Dokter tolong dijawab aja. Pak Dokter yang jawab, tolong bantu saya. Oh, ternyata orang yang tambah kaya itu tambah ngumpet. Saya dianggap ngumpet lah, tidak. Mungkin saya nggak tahu maksudnya apa. Iya. Apa benar ya ini gitu, benar lah. Mungkin itu maksudnya gitu. Iya. Dalam berbagai hal Pak Putu, peribahasa tong kosong nyaring bunyinya itu benar Pak Putu. Maksudnya gimana? Ya, jadi kalau orang banyak sedikit pengetahuannya ributnya banyak. Ya. Nah, mungkin kita karena sedikit pengetahuan ributnya banyak ini. Tapi semakin kita berisi, semakin kita diam. Ya. Orang kaya juga demikian. Semakin sedikit celengannya, suara celengannya makin kencang. Semakin banyak berisi uang, semakin halus. Ya. Nah, tapi kalau uangnya uang kertas ratusan, semakin tidak berbunyi. Itu beda-beda kan. Ya, mungkin saya punya benar sih Pak Dokter. Ya. Prinsipnya mungkin gini ya. Setiap orang punya caranya masing-masing. Ya. Saya yakin seyakin-yakinnya Pak Dokter. Ya. Sejahat-jahatnya orang juga pasti ingin kok negeri ini berubah. Persis, benar nggak? Persis. Setidak-tidaknya buat anak cucunya. Ya. Benar nggak Pak Dokter ya? Betul. Setidak-tidaknya buat anak saya sekali. Ya. Dari hati saya yang jauh di dalam. Gitu. Saya nggak mau kok negeri ini hancur. Saya nggak mau negeri ini miskin yang nanti anak saya ada di sini. Pasti saya akan berusaha melakukan perubahan. Hal yang terkecil adalah lingkungan yang baik. Ya. Saya yakin, seperti saya memiliki keyakinan, kita tidak bisa kok merubah negeri ini sebelum kita merubah lingkungan kita, keadaan kita gitu loh. Ya. Makanya saya banyak melakukan hal-hal kecil di lingkungan. Ya. Minimum ya belajar, ya mulailah tidak mencuri hal kecil, tidak berbohong, mulai berbicara dengan rasa, ngajarkan anak-anak dari hati ke hati Pak Dokter. Ngajarkan teman di kantor, saya punya karyawan gitu loh. Ya kalau sama seperti pengasuhnya Sky, Mbak, sama karyawan juga. Kalau lagi tidak nyaman, kalau lagi sakit, jangan maksa kerja, istirahat aja dulu. Besok supaya bisa full kerja ketika sehat. Daripada sekarang setengah-setengah. Saya berusaha mengajarkan apa yang ada di hatinya, jalaninlah. Saya tidak akan memberi punishment kepada mereka. Kamu sakit segitu aja nggak kerja. Itu seperti sebuah apa ya? Saya mendidik orang untuk bisa mengenal hati dan rasa. Kemudian bekerja dengan hati. Dan itu saya melihat itu medan tempur saya Pak Dokter. Itu betul. Medan tempur, betul. Bukan yang harus kowar-kowar ribut di jalan. Saya berpikir
belum tentu saya turun bisa merubah keadaan. Mungkin saja orang lain yang turun ke lapangan dengan berdemonstrasi gitu loh, dengan tertib, mungkin dia yang bisa merubah. Tapi saya yakin karena saya merasa tidak nyaman di situ, ruangnya beda. Beda-beda. Beda ruangnya. Gitu. Mungkin itu. Ini pertanyaan lain Pak Dokter. Ini mungkin untuk Pak Dokter pertanyaannya. Apa yang sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini dari hikmah ini? Jadi tujuan hidup itu apa? Apa yang kita cari dalam hidup ini, Pak Dokter? Ya, kalau bicara tentang tujuan itu ada visi, misi, begitu kan. Visi itulah yang menjadi tujuan. Oke, coba jelaskan lebih. Contohnya begini. Kalau visi itu adalah apa yang dia lihat. Kalau dia benih jagung, yang dia lihat dirinya tumbuh seperti pohon jagung, itu visinya. Benih mangga melihat dirinya tumbuh seperti pohon mangga, seperti induknya. Nah, kalau kita datang sebagai benih roh dalam tubuh ini, tempat kita bertumbuh ini tentu yang menjadi visi kita adalah bagaimana kita menjadi seperti induk kita, yaitu seperti Tuhan. Kan itu tujuannya. Makanya pada akhirnya kita dalam doa-doa juga semoga nanti kembali kepada Tuhan, menjadi seperti Dia, moksa dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita bisa kembali seperti Dia kalau tidak bisa mencapai visi dan tujuan kita dengan misi-misi tertentu? Nah, setiap benih pohon itu untuk mencapai visinya menjadi seperti induknya, maka dia pasti melakukan misi. Misi pertama, benih itu jatuh ke bumi, menyerap isi bumi bagi nutrisinya. Nah, kita ini, misi kita jatuh ke bumi ini, menyerap cita-cita kehidupan ini untuk kita bertumbuh kan. Menyerap nutrisi untuk tubuh kita, menyerap pengetahuan untuk pikiran kita, menyerap kesadaran untuk jiwa kita. Itu cara kita mencapai visi dan misi kita. Baru sepanjang, kalau itu dijalankan dengan benar, kita akan mencapai apa yang dikenal sebagai jagat hita. Jagat hita. Jadi, kalau kita bisa menciptakan lingkungan kita sesuai dengan diri kita, kita akan bisa bertumbuh dengan baik. Jangan sampai namanya pohon Kamboja Jepang direndam pakai air. Lingkungannya nggak cocok. Jangan sampai pohon teratai lingkungannya dibuat kering. Mati dia karena dia pohon air yang hidup di air. Nah, lingkungan kita apa? Jangan sampai kita salah berada di lingkungan. Kalau kita ingin bertumbuh dalam kesadaran jiwa, lingkungan kita harus sesuai. Kalau kita peran kita, saya ingin mencapai diri saya seperti ini lewat jalan bisnis gitu misalnya, hiduplah di dunia bisnis yang membuat kita menjadi pribadi pebisnis yang juga mencapai kesadaran itu. Tapi kalau kita bekerja sebagai pemerintah, ingin menjadi Tuhan dalam konteks guru wisesa yang punya kuasa, hiduplah dalam lingkungan pemerintah yang memiliki kejujuran, sifat-sifat ketuhanan lah. Gitu. Kalau sifat-sifat kesetanan yang dipilih lingkungannya, nah, maka dia akan menjadi oknum seperti itu, Pak Budi. Di dunia bisnis juga demikian. Bahkan di dunia kebrahmanaan pun, kalau lingkungan kita tidak dibimbing menuju ketuhanan, ada juga guru-guru, ada juga orang-orang yang disebut suci itu perilakunya tidak seperti yang disebut sebagai pedana baka itu, Pak Budi. Jadi di mana-mana ada kemungkinan salah lingkungan seperti tadi gitu. Boleh nggak saya bisa elaborasi? Ya. Jadinya benar omongannya Pak Dokter. Jadinya, tapi saya persingkat bisa nggak dengan bahasa saya ngomong begini? Sebenarnya tujuan hidup kita itu adalah menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya. Atau menemukan faras itu kan. Faras itu kan artinya menemukan siapa diri kita sesungguhnya. Atau yang sudah kita lupakan gitu kan. Jadinya menemukan siapa diri. Jadinya menggali lagi ke dalam siapa sih diri kita gitu. Sampai kita menemukan bahwa ya kita ini adalah, mungkin ini masih bahasa textbook ya. Saya masih pun saya lagi mencari siapa diri. Tapi kan di banyak textbook mengatakan bahwa kita ini adalah kesadaran itu sendiri. Kesadaran semesta yang mewujud jadi manusia untuk menemukan kembali, untuk mengenal cinta yang sesungguhnya. Siapa diri kita. Siapa diri kita itu sendiri. Jadinya kesulitan, penderitaan, luka batin, terus pengkhianatan, kebahagiaan, apapun warna-warni kehidupan ini, untuk kita mengenal kembali siapa diri kita dan dari mana kita berasal. Dan untuk kembali lagi nanti ke sana dengan warna-warni ini kan gitu Pak Dokter ya. Dengan segala sesuatunya itu. Maka kalau kita melihat hierarki need of Maslow, Abraham Maslow, kan ada 5 kebutuhan Pak Budi. Kebutuhan pertama, kebutuhan akan fisiologis, makan, minum dan sebagainya. Kemudian rasa aman, aman pada keuangan, kesehatan dan sebagainya. Lalu kebutuhan akan persahabatan, cinta.
Yang keempat, kebutuhan akan harga diri. Yang kelima itu aktualisasi diri, Pak Putu. Untuk mengenal siapa aktualnya diri saya, sejatinya diri saya. Nah, kalau orang yang normal, yang biasa, dia akan urusannya di sini dulu. Urusan cari makan, cari uang, inilah yang sulit menemukan jati dirinya. Karena kadang-kadang dia berputar-putar urusan cari harta, tahta, cinta, dan sebagainya di sini, Pak Putu. Tapi orang-orang yang seperti Pak Putu, lebih mengedepankan kebalik ini. Aktualisasi dirinya lebih dulu dicari. Dari kecil punya pertanyaan, siapakah aku sebenarnya? Kalau ini sudah ketemu, dengan sendirinya dia menemukan harga dirinya. Setelah dia menemukan harga dirinya, dia akan mencoba menghargai orang lain. Karena itu dia punya banyak teman. Akan dicintai karena dia sudah bisa lebih dulu mencintai orang lain. Maka di situ dia merasa aman, Pak Putu. Nggak punya uang, aman. Kenapa demikian? Banyak orang yang bisa membantunya. Maka kebutuhan fisiologis itu akan terpenuhi. Betul nggak, Pak Putu? Dan ini nyambung dengan pertanyaan ini, Pak Dokter. Nyambung sih. Bagaimana sih caranya mensyukuri hidup? Ini Siput Putri tanya. Nggak tahu siapa Siput Putri ini ya. Nah, itu berarti jawabannya tadi. Iya. Bagaimana sebenarnya mensyukuri hidup ketika finansial juga masih belum aman, Pak Dokter, Pak Putu? Ya, itu tadi. Ya, itu. Jadinya kalau kan kita sudah dengan menemukan lebih dulu siapa jati diri kita. Ya, ini kan Pak Putu pasti mengalami. Tiang juga waktu kecil sudah mencari jati diri siapa. Setelah ketemu, ternyata Pak Putu, hidup menderita itu pun bisa bersyukuri. Betul. Dulu makan nasi sama kecap itu dibilang sedih, nggak pernah sedih dari kecil. Kan Pak Putu juga sama. Kita hidup menderita juga dulu. Menurut orang lain. Tapi kita nggak pernah merasakan itu penderitaan gitu. Iya, betul. Saya tidak pernah ketika, ini kan ngomong finansial ya. Apakah perasaan saya berbeda ketika saya dulu tidak punya uang dengan punya uang sekarang? Mirip, Pak Dokter. Hampir mirip. Tidak ada. Karena saya selalu dari kecil diajarkan bagaimana kita mensyukuri hidup kita hari ini. Mensyukuri. Maksudnya kita tidak terjebak harus kaya dulu baru bahagia. Menerima keadaan. Makanya setidak-tidaknya sebelum kita bisa punya uang, bahagialah dulu hari ini. Dalam proses perjalanan. Betul. Saya sering mengajarkan kok ke teman-teman marketing juga, ke teman sales atau ke teman mana. Bersyukurlah di setiap titik perjalananmu hari ini. 5 orang kamu prospek, 5-5-nya tidak membeli produkmu. Ucapkan juga terima kasih. Terima kasihnya apa? Saya sudah belajar hari ini, saya ditolak 5 kali. Saya ditolak 5 kali. Dan catatlah setiap pelajaran. Ini ditolak karena apa? Ini ditolak karena apa? Ditolak karena apa? Terutama. Dan ucapkan terima kasih. Hari ini sudah saya dapat 5 pelajaran Tuhan. Gitu. Dan itu saya besok akan saya ulang lagi. Pelajaran apa yang akan kau berikan lagi? Dan saya bersyukur hari ini banyak belajar. Gitu. Jadinya tidak ada keluhan. Karena kita sudah melakukan yang terbaik hari ini. Itulah rasa syukur kita. Kalau belum ada finansial, ya itu urusan Tuhan. Benar nggak Pak Dokter? Kalau kita memaksakan kita menjadi kaya dan sebelum menjadi kaya kita wajib menderita atau sakit hati, ya gimana ya? Betapa buruknya cara berpikir kita gitu loh. Kita harus menerima keadaan itu. Nanti ada waktunya. Saya nggak tahu ada waktunya bahwa kita akan diberi sesuatu. Dan balik lagi, ketika tidak diberi sesuatu pun, saya sudah bahagia hari ini. Gitu. Yang lihatnya begini, Pak Putu. Orang yang bisa menikmati prosesnya, menemukan kebahagiaan di setiap momen, di setiap proses itu. Apalagi ketika hasilnya tercapai. Betul. Kalau hasilnya tidak tercapai dan dia kecewa, setidak-tidaknya dia kecewa 1 kali, tapi dia bahagia sepanjang proses. Tapi kalau orang tidak menikmati prosesnya dan hanya menikmati hasilnya, dia hanya menikmati 1 kali kebahagiaan itu. Itu pun kalau berhasil. Kalau nggak berhasil, sepanjang proses dan hasil dia kecewa. Betul. Jadi mau pilih yang mana? Di perjalanan kecewa, hasilnya hasil kecewa. Belum tentu dapat sehingga jadi kecewa. Tapi kalau orang menikmati proses, sepanjang proses dia kecewa. Kalau hasilnya nggak tercapai, minimal 1 kali aja dia kecewa. Dan mungkin orang-orang yang di sini mungkin ada beberapa yang tanya, Pak Putu sih sudah punya duit bisa ngomong seperti itu, Pak Dokter. Saya katakan tidak. Prinsip saya sebelum itu pun sama. Saya berani cerita gini, Pak Dokter. Saya punya. Waktu saya kecil atau waktu saya kuliah, Pak Dokter, nasi putih
dikasih sambal bawang atau sambal tomat, kadang ada tempe, kadang ada tidak. Itu sudah surga. Enak banget. Dan saya tidak pernah berpikir mau makan apa saya besok, karena benar-benar saya tidak punya uang, Pak Dokter. Mau makan apa saya besok. Seperti nasi putih itu nikmat. Bukan berarti saya nampik uang itu tidak perlu, Pak Dokter. Bukan. Kalau kita dapat uang itu bonus lebih. Apalagi kita menjadi kaya bonus. Bagi saya bonus itu kebahagiaan lebih. Tapi bagaimana dengan kondisi, dengan apa kita hari ini, kita menerima dan menikmati itu. Itu adalah kebahagiaan bagi tiang, Pak Dokter. Karena mungkin begini, Pak Putu. Orang berpikir uang itu apa sih? Secara ekonomi kan kita diajarkan uang itu alat tukar. Tergantung ini alat tukar kebutuhan apa alat tukar keinginan. Kalau bicara tentang alat tukar kebutuhan Pak Putu kan mungkin cuma makan. Ini Pak Putu tidak membutuhkan alat-alat tukang seperti tiang, tidak membutuhkan komputer seperti tiang atau yang lain-lain, sehingga Pak Putu mudah mendapatkan rasa cukup masalah kebutuhan karena uang sudah cukup untuk menukar kebutuhan itu. Belum lagi kalau Pak Putu disebut uang itu sebagai alat tukar keinginan, Pak Putu tidak punya banyak keinginan, selesai urusannya. Betul. Tapi bagi orang yang aku ingin jalan-jalan ke seluruh negeri di luar sana, tentu butuh biaya banyak. Kalau Pak Putu kan tidak terlalu. Enggak, Pak Dokter. Dengan duduk diam, meditasi, saya sudah merasa keliling dunia. Pak Putu tidak ingin, aku harus kaya raya supaya bisa kumpul dengan orang-orang kaya. Bukan itu keinginan Pak Putu. Yang Pak Putu inginkan, aku ingin cukup punya uang untuk bisa berbagi temu rasa dengan orang-orang lansia. Kan? Duh Pak Dokter, sekarang ini dengan finansial yang saya punya, saya bisa bergaul dengan artis, dengan pejabat, dengan orang-orang yang jet set, yang hidup glamor, Pak Dokter, bisa keliling dunia, Pak Dokter. Tapi kenapa saya pilih ngobrol di duduk ini sama dengan Pak Dokter? Itu kan. Karena ini kebahagiaan saya. Dan kebahagiaan saya ternyata tidak mahal. Tidak mahalnya ngobrol seperti ini, Pak Dokter. Dan seperti Pak Putu bilang tadi, banyak orang mengumpulkan uang untuk bisa ngobrol sama artis. Tiang itu kan nggak punya banyak uang. Artis datang. Ngobrol sama artis. Ternyata mereka punya ruang kosong. kan? Kesepian juga. Akhirnya ketemu Pak Dokter. Ada banyak pejabat, anggota DPR, ada orang-orang KPK, ada orang-orang pemerintah pusat, ada. Mereka ngapain? Orang pingin ngobrol. Dan mereka mendapatkan apa yang dia tidak punya sebenarnya. Gitu. Artinya tidak perlu punya, tidak harus berkata dengan uang untuk bisa dekat dengan orang-orang tertentu kan gitu. Orang-orang kita tidak perlu jadi orang suci untuk bisa dekat dengan orang-orang suci kan. Dan cukup. Sebenarnya Pak Dokter, saya merasa gini, kalau ruang hati kita sudah terisi, itu kita tidak perlu kebahagiaan yang dari luar lagi. Nah, tapi banyak ruang yang di dalam kosong yang kita pikir bisa kita isi dengan apa? Uang. Pasangan, anak, lingkungan, dan sebagainya. Kadang-kadang hal yang buruk menyalahkan keadaan karena kita sebenarnya kosong gitu. Tapi ketika kita penuh, benar-benar kita tahu visi hidup kita, kita mengerti siapa diri kita, kita mengenal siapa diri kita, semua sudah lengkap, terpenuhi apa adanya, apa adanya. Dan malah saya merasa ketika kita sudah merasa lengkap, sudah penuh, sudah fulfill, seperti vibe itu datang dengan sendirinya. Itu tanpa sadar, ketika saya membuat minyak Faras misalnya, mulai ramai orang datang. Saya membuka Faras Holistic Care, orang sakit datang, saya temenin mereka, saya pengen ngobrol, tahu ruang-ruang kosong dari orang lain. Saya pengen Faras ini tidak punya guru-guru yang baik, saya ketemu sama Pak Dokter, itu seperti datang dengan sendirinya. Tapi syaratnya penuh dulu di dalam gitu loh. Tapi untuk mencari ini yang perjalanan panjang Pak Dokter, dari kecil siapa aku, kenapa aku lahir, itu aduh, itu cerita penuh dengan hiruk pikuk, tapi bukan di luar Pak Dokter. Di sini penuh semua. Gini Pak Putu, tadi pagi yang ada di pantai. Ada cerita tentang angin darat, angin laut di situ. Nelayannya ngomong begitu. Yang tiba-tiba ingat masa lalu. Angin darat terjadi ketika daratan lebih cepat panas daripada lautan. Lalu menguap, lalu datanglah angin dari laut. Angin laut terjadi ketika daratan lebih cepat dingin dan laut masih hangat. Dan angin mengalir ke sana. Dari sini yang belajar hal baru sekarang muncul Pak Putu. Ternyata ketika kita menciptakan kehangatan pada diri kita, kehangatan dengan sekitar kita, kita menarik banyak orang datang.
Seperti itu. Ya. Yang lihat, bahkan samudera pun datang. Ya. Sayang ketika kita tidak memberi kehangatan pada diri kita, kehangatan cinta pada diri kita, rasa full pada diri kita, itu akhirnya tidak membuat kita didatangin orang-orang. Gitu. Ya seperti kita adalah magnet itu sendiri, Pak Dokter. Persis ya. Seperti apa perasaan kita, seperti orang-orang itu yang hadir. Ya. Keberlimpahan seperti apa yang kita inginkan, seperti itu. Keberlimpahan itu menurut saya bukan banyak uang kok, Pak Dokter. Kalau saya, keberlimpahan itu artinya seperti penuh dia. Ya. Happy inside. Ya, happiness inside. Ya, happy, seperti bahagia itu di dalam. Ngelihat, gimana ya saya cerita? Ngelihat pohon bergoyang itu keindahan bagi saya. Ya, mungkin orang nggak bisa percaya ini. Saya duduk di belakang rumah gitu loh, di teras bawah gitu, saya nongkrong gitu. Saya dorong pohon tik gitu. Saya ngelihat, loh kok dia gerak ya? Saya dorong, loh kok gerak? Lu mau ngomong apa sih dia gitu? Ya. Seperti hai gitu, dia jawab ngobrol gitu loh. Dengan cara. Akhirnya indah sekali. Akhirnya saya sadar, terkoneksi. Ternyata ini ciptaan Tuhan. Makanya dulu Ebit mengatakan ya, tanyalah pada rumput yang bergoyang. Itu Pak Dokter, kok gimana ya? Saya tidak bisa ceritain Pak Dokter. Ya, yang paham. Nggak bisa ceritain apa, karena itu heart to heart. Terjadi heart to heart. Gitu. Permainan tanpa bahasa, komunikasi tanpa bahasa gitu. Nih coba, saya dengan anak gitu, saya bisa peluk dia tengah malam tanpa sebab nangis gitu loh. Ya seperti terpisah tapi menyatu gitu Pak Dokter. Seperti gimana ya? Nggak bisa saya ceritain. Gitu. Seperti bahasa bisa ngobrol tapi nggak tahu bahasanya. Seperti udah penuh sekali. Bukan sedih Pak Dokter, bukan merasa bagaimana, tapi seperti ada kebahagiaan yang tidak bisa saya jelaskan sehingga air mata keluar. Itu yang disebut rasa tanpa rasa, Pak Waduh. Rasa tapi tanpa rasa yang bisa dijelaskan. Karena rasa yang kita jelaskan itu kan sudah kita ketahui. Tapi ini rasa tanpa rasa, karena kita nggak bisa lagi menjelaskan rasa apa sih itu. Gitu. Air mata keluar. Itu tidak disebut rasa tanpa rasa gitu. Nah, makanya sampai bilang begini, jika hanya tangis yang kau berikan, jangan ambil tangis itu. Kan kayak puisi bagus sekali yang dijanjikan oleh Panji Sakti. Jika dengan tangis itu aku bisa merasa penyatuan denganmu, jangan ambil tangis itu. Gitu. Itu bagus sekali kata-katanya. Dan kalau bicara tentang keberlimpahan, kita sederhananya begini, Waduh. Cangkir itu disebut berlimpah kalau di dalamnya penuh. Penuh, betul. Nggak ada keberlimpahan datang dari luar. Kan, ini air ini berlimpah, kan datang dari dalam. Baknya sudah berlimpah air, berarti dari dalam dia penuh dulu. Orang tidak akan pernah merasa keberlimpahan kalau di dalamnya nggak pernah merasa penuh. Ya. Sederhana. Alam sudah mengatakan kepada kita. Gitu. Betul. Dan itulah kita ngomong lagi ke Indonesia, Pak Dokter, mungkin sesi-sesi terakhir ya. Itu yang membuat saya mencintai Indonesia, Pak Dokter. Saya pernah datang ke nggak banyak sih, ke luar negeri, Pak Dokter, ke Cina, kemana, ke Singapura. Singapura yang paling terasa, Pak Dokter. Dekat, tapi perbedaannya kuat sekali. Mungkin orang lihat Singapura itu negeri yang maju, negeri yang luar biasa, peradabannya jauh di depan dari Indonesia. Tapi saya pernah tinggal di situ semingguan dulu. Bingung saya, Pak Dokter. Saya ada merasa kesepian yang tidak bisa saya jelaskan. Saya tidak pernah melihat ada senyum di pagi hari ketika saya jalan. Kecepatan hidup di sana tinggi sekali. Cepat sekali. Berpapasan orang tapi merasa tidak berpapasan. Seperti gimana ya? Ya begitu saja. Dan terasa aneh kalau kita nongkrong sendiri, Pak Dokter. Orang lain sibuk cari uang, kita nongkrong ingin menikmati hidup. Kok bego sendiri saya? seperti jadi patung di persimpangan jalan ya, dengan orang kita diam sendiri. Dan vibe-nya saya terasa sekali vibe-nya. Vibe-nya itu saya merasa begini. Saya berusaha flashback ke zaman itu ya, perasaan saya itu. Seperti uang gitu loh. Apa yang saya harus kerja hari ini, saya harus berlomba-lomba, harus berkompetisi, saya harus lebih baik hari ini. Tujuannya apa? Uang, kebahagiaan itu uang gitu.
Seperti kejarannya itu Pak Dokter. Lebih baik itu. Itu perasaan saya. Akhirnya saya balik ke Bali. Saya main ke Tabanan, ke rumah Bapak di kampung. Aduh, hidup saya lagi gitu. Dunia saya berubah lagi ngelihat Bapak senyum. Terus jalan sore, lihat tetangga. Hei, betul gitu. Hei Pak, gitu loh. Kemana jalan-jalan gitu. Ini gendong cucu. Buset dah. Ternyata ini kebahagiaan saya Pak Dokter. Lihat orang senyum sama cucunya, main lari-lari kayak gitu. Terus main lumpur. Itu kenapa saya mencintai Indonesia. Seburuk-buruknya Indonesia seperti saya ini manusia. Saya bukan robot gitu. Saya manusia, saya ingin ada senyum di setiap orang. Saya ingin ada sapa menyapa dengan tetangga. Ini masih hidup loh sapa menyapa dengan tetangga. Di sini pun masih ngobrol. Dan itu hampir nggak ada di luar negeri saya ngeliat. Atau karena saya tidak lama hidup di sana, tapi saya merasa saya harus tetap di Indonesia dan saya harus mencintai Indonesia dengan apa kelebihan dan kekurangannya, dan saya bisa bahagia di Indonesia dengan segala kesulitannya mungkin dan apapun itu. Silakan Pak Dokter. Kita berpikir semua yang cepat itu bagus ya. Padahal kadang-kadang fast food itu juga tidak baik. Slow food apa namanya? Slow food ya. Slow food mungkin bagus. Slow living juga mungkin bagus dengan kita santai, karena apa? Ketika semuanya semakin cepat, berarti kan kita makin cepat mati juga. Iya. Semua hal yang lebih cepat itu membuat kita terlalu cepat mencapai puncak. Betul. Kalau terlalu cepat mencapai puncak, enggak juga kuat kita lama-lama di puncak kan. Pengen cepat-cepat turun lagi, akhirnya apa yang bisa kita nikmati begitu. Ternyata yang nikmat itu proses. Contoh, yang kemarin cerita tentang mencari pacar itu. Apa yang nikmat ketika kita memiliki pasangan? Apakah hasilnya? Hasilnya kan kenikmatan cuma 5 menit di bawah itu kan. Tapi yang bisa kita nikmati kan prosesnya. Proses kita lirik-lirikan, kemudian proses kita deg-degan ketika mau mengungkapkan sebuah rasa itu kan. Karena yang dengar kemarin di Singapura ya, kalau nggak salah ya Pak Budu. Kalau salah mengungkapkan cinta kepada orang yang tidak menyukai kita, itu bisa kena pasal. Kena pasal katanya di situ. Berbahaya juga gitu katanya. Kalau kita mengekspresikan cinta kita dan bahkan mengatakan kita cinta kepada dia dengan apa adanya, bisa kena pasal kalau dia nggak terima gitu. Sehingga harus hati-hati. Sampai segitunya gitu. Kalau di sini kan I love you gitu, gampang sekali. Tapi ya itu tadi. Ternyata yang kita bisa nikmati itu bukan hanya hasilnya. Karena hasil itu cuma sebentar nikmatnya. Proses. Betul. Proses menemukan cinta itu yang agak lama gitu. Itu yang kita begitu pacaran, hujan pun jadi nikmat. Kenapa? Membuat kita bisa lebih lama apel gitu. Dan lucunya zaman modern itu mengabaikan rasa, Pak Dokter. Seperti mematikan rasa, kerja gitu, cepat, SOP itu sebenarnya entah benar entah tidak, Pak. Seperti membunuh rasa. Karena prosedur itu tanggap cepat darurat gitu kan. Tanggap cepat, harus betul. Tapi akhirnya kurang melibatkan rasa. Dan di sini saya melihat rasa itu ternyata setelah perjalanan panjang, yaitu menikmati nano-nano rasa itu Pak Dokter. Gitu. Gimana rasa cinta itu? Perjalanan kita mengenal orang yang kita cintai, keadaan kita, melihat orang lain menderita, melihat orang lain susah, senang, bahagia, gimana kita jatuh. Paradoksnya gini Pak Dokter. Nggak tahu ya. Paradoksnya gini. Saya jatuh Pak Dokter, ini baru kemarin jatuh. Oh ya? Ini kaki saya, ini satu kuku saya lepas. Enggak sih lepas, berdarah Pak Dokter. Kebentur. Pintu. Satu. Berdarah Pak Dokter. Sakitnya minta ampun, keluar darah. Sakit. Keluar darah. Tapi di balik itu, kok saya merasa sakit itu sisi lain kebahagiaan ya. Seperti saya ngelihat, gini ya kaki saya gitu. Seperti saya dapat sesuatu. Seperti saya ngobrol dengan sesuatu. Rasa sakit itu muncul, paradoksnya itu, kok saya merasa ada ruang penyembuhan terjadi secara instan langsung. Darah itu berhenti dan saya dapat pelajaran langsung di titik itu Pak Dokter. Gimana? Saya nggak bisa jelasin Pak Dokter. Seperti, begini ya gitu. Rasa sakit itu ternyata memberi sisi lain senang Pak Dokter. Seketika berdarah, sakitnya. Terus saya sentuh, saya kasih minyak faras kan, hilang dia. Pegang, rasa sakit itu mendadak langsung hilang dan happy-nya luar biasa. Lebih dari sebelum saya
Sakit ini awal kan biasa flat hidupnya. Pagi hari baru bangun flat. Kejedur, sakit, berdarah. Aduh, itu. Saya lihat berdarah. Terus kemudian saya tarik napas panjang. Saya pegang. Agak hilang, saya kasih minyak faras. Seperti ada syukur. Rasa suka, kayak gitu loh. Jadinya di saat sakit, di saat bersamaan saya muncul syukur, bahagia, dan sebagainya. Gimana itu Pak Dokter? Seperti memberi ruang, penderitaan itu memberi ruang kebahagiaan. Di satu sisi menderita, satu sisi langsung bahagia. Karena bagaimana caranya kita bertemu dengan Tuhan sebagai Sang Pemelihara atau Sang Penyembuh ketika kita tidak pernah melihat sakit itu dalam pengamatan benar-benar. Jadi yang rasa Pak Putu sedang melakukan meditasi mendalam, vipassana, mengamati rasa sakit itu, lalu melihat ada kecerdasan bekerja menghentikan pendarahannya, lalu pelan-pelan menghentikan sinyal rasa sakitnya berupa yang nyut tadi itu kan. Pak Putu menikmati proses itu sehingga melihat sesuatu bekerja di luar kesadaran Pak Putu kan. Siapa sih yang melakukan itu? Betul. Gitu. Sehingga belum lagi minyak farasnya kemudian ternyata memberikan efek seperti yang Pak Putu hanya dengar dari orang-orang lain, dan sekarang Pak Putu mengalami sendiri manfaatnya begitu kan. Nah, itu yang terjadi. Dan saya tahu sampai saya tahu siklus sakitnya seperti apa Pak Dokter. Dia pas ditabrak itu nggak sakit, tapi langsung mendadak sakit, cut gitu. Belum baru saya sentuh langsung ngedrop deh Pak Dokter. Shoot gitu, rasa sakitnya hilang. Dan pelan-pelan naik nyut. Kayak gitu loh. Seperti dia curut gitu. Turun mendadak juga Pak Dokter, hilang mendadak. Belum saya apa-apain. Tapi setelah ini nunut. Seperti itu. Baru saya ambilin minyak. Nah, dia turunnya pun pelan. Jadinya ada dua siklus, seperti ada dua puncak gunung rasa sakit gitu. Hah? Kok begini ya? Pernah Pak Putu melihat sesuatu jatuh dari atas? Duk. Nah gitu. Kayak gitu dia. Dan tumben saya tumben mengamati rasa sakit Pak Dokter, dan ternyata bukan berarti saya ingin sakit lagi ya. Tapi seperti sebuah pelajaran. Maka rasa sakit pun bergelombang kan, karena dia mengirimkan sinyal. Namanya sinyal atau frekuensi kan pasti itu tadi. Mungkin nggak negeri ini kita lihat sekarang, anggaplah kondisi sakit. Dari sakit ini kita akan belajar banyak Pak Dokter. Kemarin ini kan duknya keras. Duk. Setelah ini apa? Duk. Karena ada tiba masa ketenangan kembali. Ada waktunya ketenangan kembali. Dari belajar dari rasa sakit ini atau penderitaan ini kan gitu Pak Dokter. Cuman yang penting adalah jangan sampai kejeduk dua kali. Jangan sampai rasa sakit yang dialami negeri kita beberapa hari terakhir ini harus terulang lagi karena kita membiarkan diri kita seperti keledai yang jatuh di lubang yang sama. Kira-kira seperti itu, Pak. Pesan terakhir, Dokter, apa buat Indonesia, buat anak-anak bangsa atau siapapun, sebelum kita akhiri, udah sejam lebih. Banyak yang bicara, Pak Putu. Yang akan baca itu aja. Tapi? Damn, I love Indonesia. Makasih, Pak Dokter. Makasih, teman-teman. Pokoknya saya tetap ingin menjadi pandu bagi Ibu Pertiwi. Siap. Makasih. Sukses semua, Pak Putu. Sukses semua.